Nggih. Ya toh, kayak 12 tahun. Lah terus kemudian masa misalnya wazinah, masa pepaes, masa nenek puber, ya. Prioritas. Nah, masa supaya orang lain, teman lain tertarik ya, Nggih. tertarik dengan yang lain. Itu biasa, ya, terutama usia 12, 13 sampai 18. Ya, toh, itu. Nggih, nggih. Watafakur, masa kesombongan, masa merasa sok jagoan. Wonten Ya, sedaya. nah ini masa 19 sampai 24. Ya toh. Nggih. Kemudian masa takatul ali wal aulad 25 sampai 30. Nggih. Ya toh. Terus. Ini aja. Pas. Lah ini untuk masa-masa berikutnya itu perlu diprogram. Artinya orang hidup sebenarnya ada time schedule. Harus. Sebenarnya itu. Dan itu menurut itu terusno nek cara Quran ini ajaran bahasanya maafi. Berarti tafsir itu terusno 36 sampai 31 sampai 6 tahun apa programnya. 37 sampai 42 apa programnya. Berarti acara skala prioritasnya apa? Dan nek umur 3 tahun kok urusan dunya nih sing luwih akeh. Akhirate saiki Napa malih tasih mikir cita-cita. mikir cita-cita. Nah itu yang sudah makanya saya sendiri. Nah makanya kadang-kadang sekarang anak itu digilir. Nah, kalau pada usia umumannya usia remaja, kalau usia perjuangan, usia 25 sampai sekian. Ini usulan tafsir hafal walwat nganti 45 atau berapa itu bondone mungkin dunianya 50-50 karo akhirat. Nggih, nggih. Ya dah 50 tahun apa 50% 50%. Tapi nek 50 tahun mungkin dimulai 60 dunia 40 akhirat. 60 mungkin dikurangi. Istilah iki 65 dunia 35 akhirat. Tapi nek urusan istilah itu 70 ke atas bisa itu istilah dibalik apa? Dibalik istilahnya masuk mundur. semakin akhirat lebih banyak, Okay. dunia ini dikurangi. Itu istilah meskipun dunia itu penting tapi pengaruh ndang balik. Ndang balik. Itu kalau saya sendiri. Cuma kadang banyak yang tidak menyadari. Nah, itu. Kalau saya sendiri saat ini istilahnya atau kadang-kadang lah ibadah itu sendiri juga macamnya tidak cuma ibadah murni. Ya dah. Okay. Nah, cuma perjuangan juga ibadah, mengajar juga ibadah. Bahkan golek nih ingon anak bojo sak jadi ibadah. Terus. Itu golek anak itu. Teng pundi? Tapi sik kangen. Teng pundi? Niki dhisik anak Mas ya, gitu ya. Iki bapak sampean iki dhisik termasuk istilah iki anake sing cudhek karo mbah kene. Ya. Suatu saat tak dolani. Amin. Amin. Panjang umur. Nah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya. Aku iki selesai aku pernah pensiun November 15. Yeah. Saya mulai full pensiun. Nggih. Lah. Maret minggu terakhir saya masuk rumah sakit. Selesai tugas. Nah itu. Nah, orang-orang komentari dianggap saya tidak siap pensiun. Ini pandangan. Itu monggo. Macam-macam. Monggo itu. Dan namanya kalau wajar saja rata-rata kan sampai menyatani ya. Padahal memang ada orang yang pensiun sampai 4 bulan setelah pensiun pakai seragam. Keluar pakai seragam. Ada. Oke. Ada. Itu namanya itu tidak terima. Artinya tidak memang belum siap pensiun. Okay. Nah, itu. Tapi saya sendiri udah enggak. Saya jujur saya sejak masih di aliyah pun saya kan ekonomi keluarga saya tata. Okay. Makanya saya itu seandainya di aliyah itu saya ingin beli mobil saya sudah mampu. Tapi daripada saya beli mobil saya belikan aset. Terutama tanah, sawah. Itu. Akhirnya saya kemudian saya sebelum purna, 5 tahun sebelum purna, penghasilan lahan sawah dengan penghasilan kedinasan lebih banyak sawah sudah. Jadi artinya, salah pensiun ini saat ini saja. Saya pensiun itu masih membiayai S2, anak 2 S2, S1 1. Sudah pensiun.
Jadi di Hafizun itu saya yang satu ada di ISTS swasta di Surabaya, yang satu ada di UNER, yang satu ada di UN. Ini sudah pensiun. Nah, seandainya saya tidak saya siapkan, bagaimana? tidak mungkin, saya tidak mungkin. Nah itulah, itu artinya persiapan juga ternyata juga dikabulkan yang buat hidup. Itu sebenarnya itu takdirkan. Kalau setuju kali ya sing apa bahwa perjalanan hidup itu ada partisi-partisi. Waduh ada time schedule tadi. Lahun dan seterusnya. Dan itu terus kalau nate angsal peringatan ngeten bahwa belajarlah mumpung waktunya belajar. Bapak dulu gitu. Tidak boleh kerja, belajarlah. Karena nanti ketika hilang waktu ini, kesempatan ini susah untuk belajar. Bukan tidak bisa tapi susah. Dan artinya ini karena sudah pekerjaan itu waktu itu sudah ada waktu-waktu untuk memprioritaskan sesuatu yang lain. Contoh belajar formal itu belajar formal. Itu maksimal sampai umur paling daya 25 maksimal 30 itu maksimal formal. Tapi sudah 30 ke atas susah. Karena apa? Karena prioritasnya sudah inamal hayatut watakasur amwali wal aulad tadi, memperbanyak anak dan harta. Artinya untuk belajar. Terus tangguh banyak anak. Sebab anak juga perlu belajar. Kalau anak belajar, kita belajar. Kebetulan lalai takdir Allah pangeran ekonomi kita belum total. Betul. Akhirnya pilih kita atau pilih anak yang dibiayai. Nah, itu makanya itu makanya kecuali nek istilahnya anak ekonomi wis normal, biaya anak tidak ada masalah, diri kita tidak ada masalah, tidak masalah. Tapi kalau juga menghadapi apa istilahnya bahwa winginane kan kondisi ekonomi ya begitu saja. Nanging ketika dulu juga disampaikan kecuali Allah berkehendak lain, ngoten. Nah, 2019 kemarin itu dilalah kok kula pengen kuliah malih. Kula pengen kuliah malih. 2019 pertengahan atau akhir. Lajeng kuliah di SD. Jelasnya celak. Nang Kediri. Soalnya mboten mungkin lebih dari keluarga. Nggih, anak kecil-kecil. Nah, dilalah nggih ngoten. Usaha kecil-kecilan saya niku makin lancar. Nggih dan selesai. Iya nggih. Dan akhirnya bisa kuliah juga selesai. Nah, catatan kula ternyata betul sesuatu bukan pada waktunya itu susah. Tapi jika Allah berkehendak ya bisa saja. Dan selesai tepat waktu. Tapi memang itu lebih berat dibanding pada saat usia harus belajar tadi. Makanya itu. Soalnya apa nak ngerjain tugas kalian ngomong. Tapi alhamdulillah. Nah niki mau kalian Pak Lukman lewat telepon. Macam mandek terus no. Memang betul. Ini anak saya. Ini yang kantor di sektor pernah. Waktu S1 tamat ditotok pacari. Dijak nikah. Dijak nikah. Wes awak ngene nek bapake ya. Sakjane awakmu kan iki selama kan sekolah tok. Urung iso belajarnya bergawi. Kalau teori saya itu belajar bergawi sik baru nikah. Ya, dari nikah. Tapi nek awakmu memang berani, ndak apa-apa ya tak lamar. Iya. Tapi nek awakmu menikah, mungkin saya alhamdulillah diberikan rezeki Allah agar lebih sabri modal untuk saya. Iya. Tapi kalau awakmu gagal, jangan minta lagi. Sebab itu ada perhitungan untuk adik-adikmu. Tapi nek awakmu kuliah sampai tamat S2, tanggung jawabnya bapak. Dan jodoh itu kalau memang ini tempono 2 tahun apa awakmu kalau kuliah nyelesaine kene pancen jodohmu siap nunggone. Nek gak berarti jodoh. Betul. Jodoh. Allah akan mencarikan jodoh yang lain. Akhirnya gak ada tapi yo oleh dek ya jan. Ya jeneng pedhot karo pacar ya terus oleh beberapa amati. Alhamdulillah digelem kuliah
Akhirnya bahasan kuliah kontrabir dak ngel. Tapi akhirnya memang Ya, gitu, gitu. mboten lanjut nih sing 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 saking. rabine ndak. Tadi menikah ndak jadi. Dengan orang yang itu tadi mboten. Ndak jadi lanjut. Akhirnya sekarang setelah lanjut kuliah, lah kuliah akhirnya masuk apa S2 akhirnya saya punya teman Unibdu Pak Zarok, mungkin nama Profesor Zaroknya mungkin dengar, itu kebetulan teman saya, waktu dia itu Tulungagung, sang SMS, dah, aku nak cerita, aku udah anakku tamatan ini, bisa ijazah iki, kira-kira bisa melok sampean ora? Terus akhirnya dia, ndang gawe lamaran, loro, ditujuknya nang rektorat, ditujuknya nang yayasan. Cukup dua. Nah, ternyata buat lamaran dua itu ternyata sudah tidak sesuai kebiasaan oleh kantor sana, oleh rektorat itu. Istilahnya formatnya mboten. Tidak itu, biasanya hanya ke yayasan. Oh. Biasanya hanya ke yayasan. Nggih. Kok ke anak rektorat ada? Nah, terus jawab nih, ini petunjuk rektor. Oh nonton senjata rektor. Akhirnya masuk mawon. Nah, ternyata akhirnya itu berarti kedaksamaan. Yang kedua bahasa di tes rodekane, di tes formalitas. Kok Mas, sampean kok kenal sama Pak Rektor gimana ceritanya? Enggak tahu Pak, itu bapak saya. Sudah tak Pasrah. Saya itu akhirnya masuk sekarang ikut bantu di dosen di Unibdu itu. Yeah. Di samping memang istilahnya hariannya dia programmer kan dia kan S2 IT. Oh ngoten. S2 IT istilahnya iki ya salah padha karo pake tukang macul anake nang kono semoga cuma dengan catatan ngibadahe kegiatane aja ngantek keter awak dhisik tak weh pondok supaya kebiasaan amaliah pondok itu tetap jalan meskipun ilmumu bukan ilmu agama. Aku lho. Jadi istilahnya meskipun kamu bukan ilmu agama tapi kamu pembiasaanmu keseharian. Saiki umur pinten niki? Saiki ya kelahiran 88. Oh 88. Kelahiran 88 saiki 22 35-an. 5. Nggih terus 35-an. Lagi akhirnya untuk jodoh wong Jakarta. Dan itu, tapi alhamdulillah Jakarta ternyata juga kalau dibanding dulu nasabnya bagus sekarang, lebih baik sekarang. Dia juga S1, juga dia alumni SMI, MTS aliyah pesantren. Terus bapaknya itu masuk kepala aliyah di pondok pesantren Darul Rahman DKI. Jadi pondok modern. Di sana alumni Gontor berarti itu ternyata melepas itu mendapat yang lebih baik. Nah, itulah namanya itulah buah dari sabar. Buah dari sabar. Jadi karena tidak memilih perjodohan dulu tapi memilih ilmu tadi. Karena kedewean saya mengantarkan anak ini nek iso iki aku cuma gini. Ulangan anakmu Sayyidina Ali gitu ya. Anakmu ulangan kalau ilmu sing sesuai kebutuhan zaman. Di masa sing kebutuhan zaman. Sesuai dengan zaman. Zaman apa? Nek dulu itu pondok pesantren murni itu sudah cukup. Sekarang harus kok double. Kemudian formalitas dulu tidak perlu dibutuhkan. Sekarang formalitas juga dibutuhkan. Kalau dulu tidak ada istilah formalitas SMA, aliyah, tidak perlu. Pokoknya iso ngaji. Tapi sekarang ini masalah diniyah kudu formalitas. Kudu S1. Nggih. Ya kan? Diniyah S1. Nah, sekarang ini kalau dulu zaman periode saya tahun 80-an itu sarjana muda sudah hebat di desa dan itu bisa dihitung jari yang samatan itu. Tapi tahun sekarang ini sarjana itu sudah tidak terbilang. Nah, sekarang di samping makanya dulu saya sering menyampaikan maka di samping formalitas maka life skill itu keahlian harus dimiliki. Okay. Jadi jangan sekedar identitas. Ya, siapa monggo. Kim pride jalan. Yes. Niki mangke kula nggih badhe tekene. Insyaallah Pak Gede. Ya sudah terus. Napa? Enten ya, Mas.
Lah muga-muga. Muga-muga. Oke. Nggih, kula nyuwun nomore no. Oke. Nomor pamit. Ini tadi ya, kita ngobrol santai dengan guru saya, Bapak Anwar Ahmad. Beliau adalah guru yang dulu katanya sangat galak, tapi dengan saya sangat sabar, sayang. Alhamdulillah. Sebenarnya masih asik dan kangen masih rindu dalam hati masih begitu membara, tapi anak saya ngajak pulang. Ya udahlah, kita sudahi silaturahmi hari ini. Mudah-mudahan masih Allah beri kesempatan untuk berjumpa kembali. Tadi kalau nggak salah beliau merencanakan mau main ke rumah saya. Mudah-mudahan, amin, Allah kasih umur yang panjang dan barokah. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Muhammad Walid Bahibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.